Agustus 2020, seorang saudari mengundangku ke pertemuan online Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan membaca dan menyelidiki, aku yakin firman Tuhan Yang Maha Kuasa suara Tuhan, dan Dia adalah Tuhan Yesus yang kembali. Aku tersentuh dan sangat bersemangat. Kakak-kakakku juga menantikan kembalinya Tuhan. Aku harus segera memberitahu mereka agar dapat menerima pekerjaan Tuhan akhir zaman. Jadi, kuajarkan Injil kepada kakak ketigaku, lalu dia memberitahu kakak sulung, pemimpin gereja, tentang kedatangan Tuhan. Di luar dugaan, setelah kakak sulungku tahu, dia pun bergegas datang ke rumahku malam itu juga. Oh, halo kakak, silakan masuk. Hengsin, Ya? kau bilang Tuhan Yesus kembali dan melakukan pekerjaan tahap baru. Iya, aku baru saja ingin memberitahu kakak. Bagaimana mungkin? Hah? Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Saat kembali, dia angkat kita ke kerajaan surga. Bagaimana mungkin dia melakukan pekerjaan baru? Kak, jangan marah padaku. Duduklah dan akan aku jelaskan. Kemarilah. Ayo. Meskipun Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, kita masih berbuat dosa dan natur berdosa kita masih ada. Tuhan berfirman, "Jadilah kudus sebab aku ini kudus." Kak, kita tak dapat melihat Tuhan jika tidak kudus, dan tidak bisa masuk kerajaan surga jika belum tahir. Kita masih perlu penghakiman Tuhan untuk menghapus natur berdosa kita dan mengatasi masalahnya sampai ke akar. Tuhan Yesus disalibkan untuk menanggung semua dosa kita. Kita tak lagi dianggap pendosa. Kau bilang kita belum ditahirkan, tapi itu gagasanmu sendiri. Alkitab tak mengatakan hal itu. Apa kau tak tahu apa kata Alkitab? Dengan hati orang percaya kebenaran. Dengan mulut orang mengaku hingga diselamatkan. Bukankah kita diselamatkan karena percaya Tuhan? Mengapa Tuhan masih perlu bekerja? Kak, itu tadi ucapan Paulus, bukan ucapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tak berkata yang diselamatkan iman dapat masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus menjelaskan siapa dapat masuk kerajaan surga. Bukan yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kak, kita harus melakukan kehendak Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah kita memenuhi standar ini? Kita masih berbuat dosa dan tidak menerapkan firman. Nah, Tuhan Yesus meminta kita mengasihi sesama. Apakah kita mampu? Bukan saja tidak mampu mengasihi, kita iri dan membenci mereka hidup dalam dosa. Kita tidak layak masuk kerajaan surga. Ini sebabnya Tuhan kembali pada akhir zaman untuk menghakimi. Dia menyingkirkan natur berdosa, mengatasi dosa sampai ke akarnya, dan menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus bernubuat, yang menolakku tak menerima firmanku ada hakimnya. Firman yang kukatakan yang menghakiminya di akhir zaman. Juga Alkitab, sebab waktunya tiba, penghakiman dimulai di rumah Tuhan. Cukup. Kau bilang ada tahap pekerjaan lain saat Tuhan kembali. Apa itu berarti penebusan Tuhan Yesus tak ada artinya? Bukankah itu sia-sia? Setelah mendengar itu, aku merasa cemas. Bagaimana aku bersekutu agar dia paham pekerjaan Tuhan dan membuang gagasannya? Saat itulah, aku ingat firman Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga
membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi, sekarang setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang dan mereka akan mendapatkan jalan, kebenaran, dan hidup. Firman Tuhan membuat hatiku terang. Aku memberitahu kakak bahwa Tuhan kembali pada akhir zaman untuk menghakimi. Bukan berarti penebusan Tuhan Yesus tak ada artinya. Tuhan Yesus mengampuni dosa manusia agar tidak dihukum mati hukum Taurat. Yang Tuhan Yesus lakukan hanya pekerjaan penebusan, bukan pentahiran dan penyelamatan. Kita masih hidup dalam dosa. Tanpa penghakiman Tuhan di akhir zaman, kita tak bisa masuk kerajaan surga. Saat tak bisa menyanggahku, dia marah dan bilang, "Kau baru percaya Tuhan yang Maha Kuasa, tapi sudah belajar banyak. Hah? Tak ada lagi yang bisa kukatakan. Pasti kau sanggah." Setelah itu, dia langsung pergi dengan marah. Kupikir, dia percaya Tuhan dan merindukan kedatangannya. Tapi saat mendengar Tuhan kembali, kenapa dia tidak menyelidikinya dan justru marah? Mungkin karena punya banyak gagasan, dia tak bisa langsung menerimanya. Aku harus bersekutu lagi dengannya. Tak lama, kedua iparku datang saat tahu aku percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Hansin, kau berdoa atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, bukan atas nama Tuhan. Ini artinya kau mengkhianati Tuhan. Benar, Hengsin. Tuhan Yesus itu Tuhan kita. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan dan percaya Tuhan yang lain. Iya. Kau harus mengaku dosa dan bertobat. Kakak mengatakan itu karena kakak belum mengerti. Kakak belum membaca firman dan tidak tahu dia itu Tuhan Yesus yang kembali. Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus itu satu roh. Tuhan hanya menggunakan nama yang berbeda. Di zaman hukum Taurat, namanya Yahweh. Di zaman kasih karunia, namanya Yesus. Nama Tuhan berubah, tapi bisakah kakak bilang Tuhan Yesus dan Yahweh itu berbeda? Dan percaya Tuhan Yesus berarti mengkhianati Tuhan Yahweh. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus, dan Yahweh itu satu. Kau... Ayo kemarilah. Akan kuperlihatkan video agar kakak mengerti. Ayo. Mari, lihatlah. Kemari. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Aku pernah dikenal sebagai Yahweh. Aku juga pernah dipanggil Mesias, dan orang-orang pernah memanggilku Yesus Sang Juru Selamat dengan kasih dan penghormatan. Kendati demikian, saat ini aku bukan lagi Yahweh ataupun Yesus yang dikenal orang di masa lampau itu. Aku adalah Tuhan yang datang kembali pada akhir zaman, Tuhan yang akan membawa zaman ini menuju akhir. Akulah Tuhan itu sendiri yang bangkit dari ujung bumi, syarat dengan keseluruhan watakku, dan penuh dengan otoritas, hormat, serta kemuliaan. Orang-orang tidak pernah menjalin hubungan denganku, tidak pernah mengenalku, dan tidak tahu tentang watakku. Sejak penciptaan dunia hingga saat ini, tak seorang pun pernah melihatku. Inilah Tuhan yang menampakkan diri kepada manusia pada akhir zaman, tetapi tersembunyi di antara manusia. Dia berdiam di antara manusia, benar dan nyata, seperti matahari yang menyala-nyala
dan api yang berkobar-kobar, penuh dengan kuasa dan syarat akan otoritas. Tidak ada satu orang atau perkara pun yang tidak akan dihakimi oleh firman-Ku, dan tidak ada satu orang atau perkara pun yang tidak akan disucikan melalui nyala api. Pada akhirnya, segala bangsa akan diberkati karena firman-Ku, dan juga dihancurkan berkeping-keping karena firman-Ku. Dengan demikian, semua orang pada akhir zaman akan melihat bahwa Akulah Juru Selamat yang datang kembali, bahwa Akulah Tuhan yang Maha Kuasa yang menaklukkan semua umat manusia. Dan semua orang akan melihat bahwa Aku pernah menjadi korban penghapus dosa manusia, tetapi pada akhir zaman, Aku juga menjadi terik matahari yang menghanguskan segala sesuatu dan juga surya kebenaran yang menyingkapkan segala sesuatu. Inilah pekerjaanku pada akhir zaman. Aku memakai nama ini dan memiliki watak ini supaya semua orang dapat melihat bahwa Akulah Tuhan yang benar, matahari yang menyala-nyala, dan api yang berkobar-kobar, supaya semua manusia dapat menyembah-Ku, satu-satunya Tuhan yang benar, dan supaya mereka dapat melihat wajah-Ku yang sesungguhnya. Aku bukan saja Tuhan atas orang Israel, dan Aku bukan saja Sang Penebus. Akulah Tuhan atas segala ciptaan di seluruh langit dan bumi dan lautan. Setelah membaca firman, kami mulai bersekutu. Nama Tuhan berubah seiring zaman dan tahap pekerjaannya. Tuhan memakai nama yang berbeda, satu nama tiap zaman, dan tiap nama mewakili pekerjaan Tuhan di tiap zaman. Di zaman hukum Taurat, Tuhan menetapkan hukum Taurat dengan nama Yahweh dan mengajar manusia. Di zaman kasih karunia, Roh Tuhan berinkarnasi sebagai Tuhan Yesus dan menebus manusia. Di akhir zaman, Tuhan berinkarnasi sebagai Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengungkap kebenaran dan menghakimi manusia. Nama dan pekerjaan Tuhan memang berubah, tapi esensi Tuhan tidak berubah. Tetap Tuhan yang sama yang menyelamatkan manusia. Aku juga memberi mereka contoh. Saat orang bekerja di rumah sakit, dia akan dipanggil dokter. Tapi suatu hari dia memilih mengajar, maka dia dipanggil guru. Lalu dia berkhotbah di gereja, maka dia dipanggil pendeta. Paham? Pekerjaannya dan namanya telah berubah, tetapi dia masih orang yang sama. Sama halnya dengan Tuhan yang memakai nama berbeda. Tetapi esensi Tuhan tak berubah, tetap Tuhan yang sama. Berdoa dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak mengkhianati Tuhan. Kita menyambut Tuhan dan mengikuti langkahnya. Saat aku bicara, kakak sulung dan kakak ketigaku datang. Kakak sulung menyelaku dengan marah. Sudah cukup. Jangan bicara lagi dengannya. Kau tak akan bisa menang. Apapun itu, dia punya jawabannya. Untuk apa? Hensin, kau itu keliru. Saatnya berhenti. Kakak juga mendengar firman-Nya dan mengakui dia itu Tuhan Yesus yang kembali. Mengapa kakak tidak mengikutinya? Kakak percaya Tuhan, tapi mendengarkan ucapan orang. Bukankah itu bodoh? Kau bilang dia adalah Tuhan Yesus yang kembali. Coba kau ajari pendeta. Jika pendeta bilang ini jalan yang benar, maka kami percaya. Tapi jika tidak, kembalilah ke gereja dan percaya bersama kami. Ya, Kalian itu saudara kandung, tidak boleh terpisah. Benar. Melihat kakak dan iparku memuja pendeta, aku berkata, kita harus menaati Tuhan di atas segalanya. Jangan begitu saja menuruti orang. Terutama dalam hal menyambut Tuhan, jangan sampai pendeta yang memutuskan. Tuhan Yesus berkata,
domba Tuhan mendengar suaranya. Kita harus fokus mendengarkan suara Tuhan agar bisa menyambutnya. Aku juga berkata, saat Tuhan Yesus datang untuk bekerja, mereka yang percaya Yudaisme tak berusaha mendengar suara Tuhan dan secara membabi buta mengikuti orang Farisi dalam menentang Tuhan Yesus, sehingga kehilangan keselamatan Tuhan. Ini pelajaran bagi kita. Tapi apapun yang kukatakan, mereka tidak mau mendengarkan. Mereka bersikeras, pendeta tidak mungkin salah. Melihat sikap mereka, kupikir mereka sangat memuja pendeta. Kalau pendeta menerimanya, mereka mungkin juga menerimanya. Di bulan Januari 2021, pendeta dan pemimpin datang ke rumahku. Kuambil kesempatan ini untuk mengajari Injil. Matius 24 ayat 37 berkata, sama seperti pada zaman Nuh, begitu juga saat kedatangan anak manusia. 24 ayat 44 berkata, karena itu hendaklah kau berjaga-jaga, sebab anak manusia datang pada waktu tidak terduga. Lukas 17 ayat 24-25 berkata, seperti kilat memancar dari ujung langit ke ujung lain, demikian anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi dia harus menderita dan ditolak generasi ini dulu. Nubuat ini menyebutkan kedatangan anak manusia dan anak manusia datang. Siapakah anak manusia itu? Anak manusia mengacu pada inkarnasi Tuhan. Tuhan Yesus itu anak manusia karena dia inkarnasi roh Tuhan. Suatu roh tak bisa disebut anak manusia. Jadi, nubuat itu berkata Tuhan kembali sebagai anak manusia pada akhir zaman. Dia berinkarnasi. Jika tubuh roh Tuhan Yesus setelah bangkit turun ke awan dan menampakkan diri dalam kemuliaan, siapa yang berani menentangnya? Namun, Tuhan Yesus berkata, pertama-tama dia harus menderita dan ditolak generasi ini. Bagaimana nubuat ini digenapi? Jika Tuhan berinkarnasi sebagai anak manusia dan menampakkan diri sebagai orang biasa yang tak dikenal manusia, maka dia bisa ditolak. Maka, menurut nubuat Tuhan Yesus, Tuhan berinkarnasi pada akhir zaman dan ini sudah pasti. Hei, ayat Alkitab menyebutkan anak manusia yang berarti Tuhan Yesus. Ya, benar. Saudara Han, Tuhan Yesus berbicara dengan jelas. Semua ini nubuat tentang kembalinya Tuhan, bukan Tuhan Yesus. Alkitab dengan jelas berkata, saat itulah akan muncul tanda anak manusia di langit. Lalu semua bangsa di bumi akan meratap dan melihat anak manusia datang di awan-awan dengan kuasa dan kemuliaan besar. Amin. Tuhan akan kembali dengan awan. Tapi katamu, dia akan berinkarnasi. Bukankah ini bertentangan? Iya. Ya, Benar. kami menantikan Tuhan Yesus datang di atas awan. Kini waktunya sudah dekat. Segala bencana telah terjadi. Dan Tuhan akan datang membawa kita ke kerajaan surga. Setelah lama percaya Tuhan, kau hampir sampai. Tapi kau melepasnya begitu saja. Sangat disayangkan. Pendeta Wang, nubuat yang baru kau sebutkan itu benar. Tapi inkarnasi Tuhan tak bertentangan dengan kedatangannya di awan. Pada awalnya aku juga tidak mengerti. Setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku sadar Tuhan kembali dalam dua langkah. Pertama, dia datang diam-diam sebagai anak manusia untuk mengungkap kebenaran dan menghakimi. Lalu Tuhan mengirim bencana untuk memberi upah orang baik dan menghukum yang jahat. Setelah itu, Tuhan turun dengan awan dan muncul secara terbuka. Saat itu, semua orang yang menentang Tuhan yang Maha Kuasa akan meratap. Ini menggenapi nubuat tentang kedatangan Tuhan di atas awan.
Lihat, dia datang dengan awan, dan setiap mata melihatnya, juga mereka yang menikamnya. Dan semua orang di bumi meratap karenanya. Jika Tuhan tak datang untuk bekerja dan menyingkapkan misteri ini, bagaimana orang bisa tahu? Saat itu, pendeta dan yang lainnya terdiam. Aku membacakan satu firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika engkau melihat Yesus turun dari surga di atas awan putih dengan matamu sendiri, itu akan menjadi penampakan terbuka dari sang matahari kebenaran. Barangkali itu akan menjadi saat yang sangat menyenangkan bagimu. Tetapi ketahuilah bahwa saat engkau menyaksikan Yesus turun dari surga, saat itu jugalah engkau turun ke neraka untuk dihukum. Itu akan menjadi saat berakhirnya rencana pengelolaan Tuhan dan menjadi saat ketika Tuhan memberi upah kepada yang baik dan menghukum yang jahat. Karena penghakiman Tuhan sudah akan berakhir sebelum manusia melihat tanda-tanda pada saat hanya ada pengungkapan kebenaran. Mereka yang menerima kebenaran dan tidak mencari tanda-tanda sehingga mereka disucikan akan kembali ke hadapan tahta Tuhan dan masuk ke dalam pelukan Sang Pencipta. Hanya mereka yang bersikeras percaya bahwa Yesus yang tidak datang kembali di atas awan putih adalah Kristus palsu akan menerima hukuman abadi karena mereka hanya percaya kepada Yesus yang menunjukkan tanda-tanda tetapi tidak mengakui Yesus yang menyatakan penghakiman yang berat dan menunjukkan jalan sejati dan kehidupan. Jadi, hanya dengan cara itulah Yesus membereskan mereka pada saat Dia secara terbuka datang kembali di atas awan putih. Mereka terlalu keras kepala, terlalu percaya diri, terlalu congkak. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak berakhlak itu bisa diberi upah oleh Yesus? Kedatangan Yesus kembali adalah keselamatan besar bagi orang-orang yang mampu menerima kebenaran, tetapi bagi mereka yang tidak dapat menerima kebenaran, itu adalah tanda penghukuman. Engkau sekalian harus memilih jalanmu sendiri, dan jangan menghujat Roh Kudus dan menolak kebenaran. Jangan menjadi orang yang bebal dan congkak, tetapi jadilah orang yang menaati tuntunan Roh Kudus, yang merindukan dan mencari kebenaran. Hanya dengan cara inilah, engkau sekalian akan mendapatkan manfaat. Semua tercengang saat mendengar firman Tuhan yang berotoritas. Setelah itu, pendeta bicara. Kau bilang ini firman Tuhan yang baru. Ya, ini firman Tuhan untuk manusia di akhir zaman. Itu tidak benar. Hah? Semua firman ada di Alkitab, dan tidak ada yang di luar Alkitab. Iya, Jika ada, itu tambahan Alkitab. benar. Wahyu dengan jelas menyatakan, aku bersaksi kepada semua yang mendengar nubuat di kitab ini. Jika ada orang yang menambahinya, Tuhan tambahkan padanya wabah yang tertulis di kitab ini. Jika orang mengurangi perkataan nubuat ini, Tuhan akan ambil bagiannya dari kitab kehidupan, kota suci, dan yang tertulis di kitab ini. Siapa menambahkan atau mengurangi Alkitab tak dapat buah pohon kehidupan. Inilah yang dikatakan dalam Alkitab. Pendeta Wang, saat dikatakan tak boleh menambahkan atau mengurangi, orang diperingatkan agar tidak sewenang-wenang menambahkan atau menghapus nubuat. Bukan berarti Tuhan tidak akan berfirman lagi. Tuhan Yesus berkata, banyak hal lain yang bisa kukatakan, tetapi kau tidak bisa menerimanya saat ini. Saat roh kebenaran itu datang, dia akan menuntunmu ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan Yesus berkata dengan jelas, saat kembali, dia akan mengungkapkan banyak firman untuk membimbing kita ke dalam kebenaran. Menurut pemahamanmu, saat Tuhan kembali, dia tidak akan berfirman lagi.
Lalu bagaimana firman Tuhan Yesus ini akan digenapi? Tuhan adalah kebenaran, sumber air kehidupan yang akan tetap selalu mengalir. Kau membatasi firman Tuhan hanya yang ada di Alkitab, seolah Tuhan hanya bisa berfirman di Alkitab. Bukankah ini berarti membatasi Tuhan? Pendeta Wang berhenti bicara setelah mendengar ucapanku. Kupikir, dahulu aku memuja pendeta. Kupikir mereka memahami Alkitab dan Tuhan. Ternyata mereka tidak memahami Alkitab dan membatasi pekerjaan Tuhan. Aku kecewa. Aku berpikir, bagaimana aku mempersekutukan kebenaran agar semua orang mengerti dan menyelidiki pekerjaan Tuhan. Yang terjadi selanjutnya itu berada di luar dugaanku.